KKN, kembali lagi di podcast Kacarengan. Nah, untuk di podcast kali ini kita akan membahas tema tentang penjaminan alat bantu kesehatan. Nah, pastinya Sobat JKN udah gak asing ya dengan namanya alat bantu kesehatan ini. Nah, untuk kita sebenarnya mungkin mau sebelum kita masuk ke temanya yang lebih dalam, kayaknya saya mau ngasih tahu dulu deh, kayak bukan pertamanya itu sebenarnya yang dimaksud dengan alat bantu kesehatan itu apa sih sebenarnya. Pasti Sobat JKN tuh mungkin ada beberapa yang belum tahu itu apa. Nah, alat bantu sendiri itu yang digunakan oleh Sobat JKN yang membutuhkan untuk pemulihan kesehatan. Jadi alat bantu ini yang judulnya kan alat bantu kesehatan ya, berarti tentunya untuk membantu pemulihan kesehatan sehingga aktivitas semua Sobat JKN itu bisa berjalan dengan baik untuk kegiatan sehari-hari kita. Nah, tentunya pastinya juga alat bantu kesehatan ini didapatkan sesuai dengan indikasi medis setelah diperiksa oleh dokter yang ada di FKTP ataupun di FKRTL-nya gitu. Nah, judulnya sendiri kan udah dibilang nih alat bantu, jadi otomatis ini nih ada bersifatnya itu bantuan. Jadi ini bukan kalau misalnya Sobat KN yang nanya nih, ini nih full di cover atau gimana gitu kan. Nah, karena judulnya ini kan sifatnya itu berupa bantuan, jadinya ini dibantu. Jadi cuma ada kayak ketentuan tarif-tarifnya untuk 7 alat bantu yang bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, sebelum masuk ke apa aja itu, kita mungkin ke regulasinya dulu ya Sobat JKN-nya. Nah, regulasi yang untuk ngatur ini tuh ada sebenarnya itu dari perubahan Permenkes nomor 52 tahun 2016. Nah, jadi dulunya itu dasarnya dari Permenkes nomor 52 tahun 2016. Nah, sekarang itu jadi Permenkes nomor 3 di tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan pada program jaminan kesehatan, yang di dalamnya ini memuat materi tentang penjaminan alat kesehatan yang menyebabkan diperlunya perubahan dari Perdi BPJS Kesehatan yang dulunya itu nomor 26 tahun 2020 tentang penjaminan alat kesehatan pada program jaminan kesehatan. Nah, jadi kita tuh mengacu dari Permenkes nomor 3 tahun 2023 ya Sobat JKN-nya tentang standar tarif pelayanan kesehatan pada program jaminan kesehatan. Nah, tujuan dilakukan, karena kita pengen tahu juga kan, Sobat JKN pengen tahu nih tujuannya sebenarnya perdirnya ini untuk apa gitu kan, dilakukan perubahannya ini kenapa gitu kan. Nah, tujuannya pastinya yang pertama itu kan sebagai acuan kita ya dalam penyelenggaraan kebijakan penjaminan alat bantu kesehatan di program JKN. Terus kita harapannya, apalagi dengan podcast ini, harapannya tercapai penyamaan, pemahaman dan penjelasannya itu lebih detail nih untuk Sobat JKN nanti di podcast kali ini mengenai alat bantu kesehatan melalui upaya peningkatan efektivitas operasional penjaminan alat bantu kesehatan. Jadi harapan kami dengan nanti podcastnya ini berjalan sudah tercapai sama. Jadi kita tuh sama pandangannya ataupun pemahamannya tentang alat bantu kesehatan. Nah, mungkin maksud aja ke Sobat JKN pasti pengen tahu juga nih besaran tarifnya, terus prosedurnya gimana gitu, sama alat bantu kesehatan apa aja nih sebenarnya yang bisa ditarik, yang bisa diklaim gitu. Nah, jadi alat bantu kesehatan itu yang dari BPJS Kesehatan itu ada 7. Yang pertama itu bisa ada kacamata, alat bantu dengar, protesa alat gerak, protesa gigi, korset tulang belakang, penyangga leher, dan krok. Jadi kalau untuk besaran tarif masing-masing ini beda-beda ya Sobat JKN, bukan pukul rata gitu. Jadi kalau misalnya untuk kacamata itu besaran tarifnya, karena kita kan ada 3 kelas, jadi berdasarkan kelas peserta JKN dulu. Kalau dulunya di Permenkes nomor 52 atau nomor 52 tahun 2016 dan juga di Perdir nomor 26 tahun 2020, dulunya itu tarifnya itu untuk di kelas 3 itu 150.000 per bulan per orang, untuk di kelas 2 itu 200.000 per bulan per orang, untuk kelas 1 itu 300.000 per bulan per orang. Nah, setelah pembaharuan sekarang kan kita patokannya dari Permenkes nomor 3 ya tahun 2023 sama Perdir 22 tahun 2024. Sekarang aturannya itu untuk kelas 3 dijamin sebesar 165.000 per bulan, 165.000 untuk yang kelas 3-nya. Kalau yang kelas 2-nya itu ada 220.000. Nah, yang di kelas 3-nya itu 330.000.
Nah, kalau pasti Sobat JKN juga pengen tahu kan, kayak prosedurnya itu gimana sih? Prosedurnya itu kita jelasin juga ya, prosedurnya kita kayaknya kalau yang dulu gak usah kita jelasin lagi kali ya, udah pada tahu. Kayak setelah perubahan ini sebenarnya itu dia perubahannya itu ada di prosedurnya itu dia tidak bisa diresepkan lagi di FKTP. Jadi resepnya itu berdasarkan resep dari dokter spesialis mata. Nah, jadi kalau untuk pengajuan klaim atau penjaminannya itu masih sama, itu paling cepat itu 2 tahun sekali. Jadi setiap 2 tahun sekali kalau misalnya Sobat JKN mau ganti kacamata itu bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan sesuai dengan hak kelas rawatnya, dan masing-masing hak kelas rawat itu sudah ada bantuannya berapa untuk bantuan kacamatanya. Nah, kita masuk mungkin ke alat bantu dengar. Nah, kalau untuk alat bantu dengar untuk besaran tarifnya itu berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2023 yang baru ya, itu maksimalnya 1.100.000. Jadi naik dari dulu sebelumnya itu di 1 juta, sekarang naik jadi 1.100.000. Nah, kalau prosedurnya dia berdasarkan resep dari dokter SPTHT. Jadi dokter spesialis THT-nya langsung yang meresepkan kalau memang dibutuhkan bantu dengarnya. Nah, dia itu kalau untuk pengajuannya itu paling cepat, pengajuan untuk klaimnya itu paling cepat 5 tahun sekali. Nah, terus dia juga nggak ada dibedakan antara satu atau dua telinga dan untuk telinga yang sama. Jadi nggak ada bedanya tuh, contohnya nih, misalnya nih Sobat JKN mau contoh kasus misalnya gini, telinga ke pas di tanggal 5 bulan 2 tahun 2023, Sobat JKN itu di telinga kanannya itu biayanya itu 600.000. Nah, ketika Sobat JKN mau ngeklaim lagi nih, mau apalagi mau menggunakan alat bantu dengar lagi, tapi itu di tanggal 10 bulan 3 2024. Nah, itu nggak bisa dijamin karena belum sampai 5 tahun seperti itu. Atau misalnya nih misalnya di tanggal 5 bulan 2 2023 itu Sobat JKN misalnya telinga kanannya udah dipakai maksimal platform, kan maksimal platformnya 1.100.000. Kemudian misalnya di tahun 2025 mau ngeklaim lagi nih telinga kiri. Nah, itu nggak bisa dijamin karena dia itu belum sampai 5 tahun terus dan telah mendapatkan nilai gantinya itu maksimal. Jadi udah dapat di platform yang paling maksimalnya untuk telinga alat bantu dengarnya seperti itu. Nah, kemudian di sini kan juga ada jadi Sobat JKN ya benar-benar paham ya maksudnya itu. Jadi kayak dia tuh telinga yang sama atau telah mencapai telinga yang sama atau yang dengan beda atau telah mencapai tarif maksimal yang ditanggung. Itu pokoknya sebelum 5 tahun kalau untuk alat bantu dengar. Nah, kemudian lagi nih untuk protesa alat gerak. Nah, protesa alat gerak ini maksimalnya itu yang ditanggung sebesar 2.500.000 untuk keseluruhan protesa alat gerak kaki dan tangan. Jadi kalau dulunya itu di Permenkes 6252 tadi ya, itu 2.500.000. Nah, untuk di Permenkes 3 tahun 2023 itu naik jadinya maksimalnya sebesar 2.750.000 sama untuk keseluruhan protesa alat gerak kaki dan tangan. Nah, ini prosedurnya itu berdasarkan resep dari dokter spesialis KFR ya. Jadi berdasarkan dari resep dari dokter spesialisnya langsung. Nah, paling cepatnya itu untuk pengajuan klaimnya paling cepatnya itu 5 tahun sekali untuk proses alat gerak yang sama ya. Jadi BPJS Kesehatan tuh nggak menjamin apabila sebelum 5 tahun dan diperlukan penggantian protesa alat gerak yang sama dan atau telah mencapai tarif maksimal yang ditanggung. Berarti ilustrasi kasusnya itu sama seperti alat bantu dengar seperti itu. Jadi Sobat JKN kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang protesa gigi itu besaran tarifnya kalau untuk dulunya yang di Permenkes 52 tahun 2016 itu full protesa gigi maksimal itu 1 juta, masing-masing rahang maksimal 500.000 dengan rincian per rahang 1 sampai 8 gigi itu 250.000, kemudian 9 sampai 16 gigi itu 500.000 dan juga dilakukan di FKTP atau FKTL dengan tarif yang sama. Tapi setelah pembaruan di Permenkes nomor 3 tahun 2023 itu di FKTP untuk 2 rahang gigi maksimalnya itu 1 juta. Jadi 1 rahang gigi kita maksimalnya sebesar 500.000. Nah, kalau untuk di FKTL full protesa gigi maksimal 1.100.000. Nah, 1 rahang giginya itu maksimal 550.000. Jadi ada kenaikan ya Sobat JKN untuk alat bantu
kesehatan ini. Nah, untuk prosedurnya itu kita mengikuti Permenkes ya. Jadi di Permenkes itu nanti kalau misalnya sobat JKN itu kan biasanya di Vaskesnya ada dokter giginya, kalau bisa ditangani di sana, maka nanti berobat dulu ke Vaskesnya seperti itu. Kalau memang indikasi medisnya harus ditindak lebih lanjut, maka nanti dia akan uh, dirujuk ke FKRTL itu buat JKN. Nah, untuk klaimnya sendiri, pengajuan klaimnya untuk yang Permenkes yang terbaru di Permenkes 3 tahun 2023 itu kalau untuk yang FKTP-nya penjaminan protesa gigi pada rahang gigi yang sama di FKTP tidak dapat dijamin sebelum 2 tahun walaupun belum mencapai maksimal tarif sebesar 500.000 per rahang gigi. Nah, kalau untuk di FKRTL penjamin protesa gigi pada rahang gigi yang sama di FKTP itu tidak dapat dijamin sebelum 2 tahun walaupun belum mencapai maksimal tarif sebesar 550.000 per rahang gigi. Nah, untuk pelayanan alat bantu kesehatan protesa gigi ini dapat diberikan di FKTP atau FKTL dengan tetap memperhatikan indikasi medis dan ketentuan penjaminan yang berlaku. Alat bantu kesehatan berupa protesa gigi diberikan paling cepat 2 tahun sekali dengan memperhatikan besaran platform yang meskipun pelayanan diberikan pada fasilitas kesehatan yang berbeda tingkatnya seperti itu. Jadi platformnya beda-beda ya masing-masing tingkat fasilitas kesehatannya. Nah, untuk BPJS Kesehatan sendiri itu tidak menjamin apabila tak dijamin itu apabila sebelum 2 tahun diperlukan pergantian protesa gigi pada rahang gigi yang sama meskipun belum mencapai tarif maksimal yang ditanggung, atau sebelum 2 tahun diperlukan pergantian protesa gigi pada rahang gigi yang sama namun telah mencapai tarif maksimal yang ditanggung. Jadi sama ya sebagiannya kayak alat bantu dengar yang lainnya. Dan kita maksud lagi untuk ke alat bantu korset tulang belakang, penyangga leher dan krak. Nah, kalau untuk korset tulang belakang sendiri besaran tarifnya itu kalau dulunya di Permenkes 52 itu maksimalnya 350.000, terus kemudian sesudah itu pembaruan Permenkes yang baru, Permenkes 3 tahun 2023, maksimalnya itu sebesar 385.000. Jadi ada kenaikan untuk alat bantu kesehatan ini ya JKN ya. Nah, untuk pengajuan klaimnya kalau dulu dia itu paling cepatnya itu 2 tahun sekali. Untuk penyangga leher maksimalnya kalau dulu itu maksimalnya 150.000, kemudian setelah pembaruan Permenkes yang baru itu naik jadi maksimalnya 165.000, sama juga dia pengklaimannya itu paling cepat 2 tahun sekali. Kemudian untuk krak sendiri kalau dulu itu di Permenkes 52 tahun 2016 itu maksimalnya 350.000 dan juga sekarang yang terbarunya di Permenkes 3 nomor 2003 maksimalnya itu di 385.000. Nah, pengajuannya paling cepat itu 5 tahun sekali kalau untuk kraknya Sahabat JKN. Mungkin kalau dari saya itu yang sudah dijelaskan ya Sobat JKN-nya perihal alat bantu kesehatan yang bisa Sobat JKN manfaatkan dengan dengan kartu JKN-nya. Jadi nggak perlu ragu-ragu lagi, udah tahu ketentuannya semua, silahkan dimanfaatkan kalau memang dibutuhkan, tapi tetap memperhatikan berdasarkan indikasi medis dari dokternya. Jadi ikutin alurnya, nanti itu dipastikan kalau Sobat JKN mengikuti alur dan sesuai dengan alurnya, pastinya tidak ada kendala. Kalaupun misalnya nanti ada yang mau ditanyakan atau misalnya ada yang mau ragu, itu banyak banget kanal-kanal pelayanan yang bisa dimanfaatkan oleh semua Sobat JKN. Bisa di call center, bisa nanti dengan petugas PIPP yang ada di FKTP maupun di FKRTL, atau Sobat JKN juga bisa banget itu untuk datang ke kantor mengadukan layanan yang lebih mudah lagi itu melalui aplikasi Mobil JKN, karena di situ udah ada menu pemberian informasi dan pengaduan peserta seperti itu. Mungkin untuk tema sekali ini cukup sekian. Terima kasih, Sahabat JKN. Dah.